Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya tentunya melalui channel YouTube saya yaitu Hikmah Berbagi. Di pertemuan video kali ini saya akan menjawab request atau permintaan pemirsa di rumah penonton channel YouTube saya yang mengimbau kepada saya, kurang lebih isinya begini. Bang, coba minta tolong sih bagaimana agar uang tidak bisa diambil tuyul gitu ya. Setelah saya lihat-lihat, ada ya pemberian dari guru torikoh atau cara uang tidak bisa diambil tuyul. Berbicara tuyul, sebenarnya kalau saudara pahami, tuyul ini suatu makhluk Allah atau satu makhluk Allah yang tergolong kepada golongan jin, tapi dia bersifat kanak-kanak. Jadi sebenarnya kalau Anda persiapkan permainan kanak-kanak yang bentuk kanak-kanak apa saja ya, gitu. Si tuyul ini sebenarnya akan lupa dengan tugas yang diberikan oleh bosnya gitu ya. Ketika apa? Ketika ada permainan anak-anak. Kenapa? Karena dia bersifat kanak-kanak. Tapi di masalah ini bukan itu yang akan kita bahas. Saya akan menjelaskan yaitu bagaimana caranya agar uang atau harta kita tidak bisa diambil tuyul dengan cara yang sangat mudah gitu ya. Yaitu dengan bumbu dapur gitu ya. Sebagian orang mungkin ada yang sudah tahu, sebagian ada yang belum tahu bahwasanya bumbu dapur yang sering dipakai masak oleh ibu-ibu itu bisa dijadikan penangkal tuyul yang sangat ampuh. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Bumbu dapur yang bisa dijadikan penangkal tuyul yang pertama Anda siapkan yaitu yang namanya bawang lanang ya. Ingat ya, bawang lanang. Bawang lanang itu yang bagaimana? Bawang lanang itu adalah bawang yang tidak berdempet gitu ya. Jadi hanya ada satu gitu ya. Kalau orang Sunda bilang bawang lalakina gitunya. Satu. Kan bawang itu kadang ada dua, ada tiga yang berdempet. Bawang apa? Bawangnya bawang merah gitu ya. Karena kalau bawang putih takutnya ketika diambil buka lemari bau gitu ya. Jadi bawang lanangnya bawang lanang merah. Itu satu. Yang kedua Anda tambahkan jahe ya. Jahe, tahu kan jahe ya? Yang ketiga Anda tambahkan panglai ya. Panglai. Yang keempat Anda tambahkan delingo ya. 4 macam bumbu dapur ya. Secara pintas 4 macam bumbu dapur ini ketika ditaruh di tempat uang kita, misalkan di laci ataupun di lemari, insya Allah tuyul tidak akan bisa mengambilnya, insya Allah. Tapi ketika bumbu dapur ini ingin lebih ampuh, begini caranya ya. Setelah 4 barang bumbu dapur tadi terkumpul, kita siapkan lagi yaitu kain ya. Kain putih yang kurang lebih mungkin sejengkal atau 2 jengkal mungkin ya. Anda persiapkan. Terus Anda masukkan bumbu dapur tersebut ke kain putih tadi ya. Setelah itu Anda ikat ujungnya, Anda ikat. Jadi bikin buntelan gitu ya, bikin buntelan. Cuma persiapan tambahannya yaitu Anda siapkan benang hitam ya, benang hitam, di mana benang hitam tersebut untuk mengikat bumbu dapur yang dibungkus kain putih tersebut gitu ya. Cuma sebelum Anda ikat dengan benang hitam, Anda bacakan dulu bumbu dapur tersebut yang Anda gini ya, sudah diikat begini, sebelum diikat ya, Anda bacakan ayat kursi. Berapa bang baca ayat kursinya? Semampunya aja ya. Anda baca 3 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali pun boleh gitu ya. Anda bacakan tuh bumbu dapur tersebut. Sesudah selesai Anda membacakan ayat kursi pada bumbu dapur tersebut, Anda tiupkan yang terakhir kalinya, Anda tiupkan. Misalkan Anda ambil 11 kali ya.
Terakhirnya Anda tiupkan ke bumbu dapur tersebut sambil memohon kepada Allah dalam hati bahwa harta Anda, uang Anda ya dijaga, dijauhkan dari gangguan tuyul. Insya Allah gitu ya, insya Allah gitu. Meskipun hanya bumbu dapur, tapi ada gitu ya. Dari sananya memang begitu. Gitu. Insya Allah. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian ya. Dan di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan ceritakan bagaimana caranya untuk bisa menangkap tuyul. Bisa ditangkap? Insya Allah bisa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.